Oke, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu lagi di pertemuan kita, yaitu pertemuan yang kelima. Ibu harapkan semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat supaya kita tetap akan berlanjut dengan mata kuliah yang sementara Ibu bawa, yaitu mata kuliah pengantar bisnis. Sekarang kita sudah dalam pertemuan kelima, yang mana dalam pertemuan kelima ini pokok bahasan yang Ibu ambil yaitu pengadaan sarana dan prasarana bisnis. Tapi sebelum Ibu menjelaskan ke mata kuliah sub pokok bahasannya, di sini Ibu harus menjelaskan sub pencapaian CPMK, yaitu pencapaian mata kuliah pengantar bisnis, yang mana di sini mahasiswa mampu memberikan contoh sarana dan prasarana bisnis dengan indikator pengertian prasarana dan prasarana bisnis, dasar pertimbangan pengadaan prasarana dan sarana bisnis, dan jenis prasarana dan sarana bisnis. Oke, kita lihat di sini yang mana tadi Ibu sampaikan bahwa dalam bab 5 ini pokok bahasannya itu pengadaan sarana dan prasarana bisnis, pengertian prasarana dan sarana bisnis, dasar pertimbangan pengadaan prasarana dan sarana bisnis, jenis prasarana dan sarana bisnis, fungsi sarana dan prasarana bisnis. Dan seperti yang Ibu sudah sampaikan dari awal pertemuan kita, bahwa di akhir dari pertemuan ini Ibu ada memberikan soal latihan atau kuis buat kalian supaya kalian bisa memahami atau belajar kembali materi yang Ibu kasih buat kalian. Oke. Sini sebelum adik-adik nanti ke depannya membuka suatu usaha atau bisnis, paling tidak adik-adik sudah bisa melihat pertimbangan apa yang nanti saya siapkan untuk dapat menunjang usaha atau bisnis yang adik-adik lakukan. Di sini sebelum melakukan usaha atau bisnis kita harus tahu bahwa bagaimana dasar pertimbangan atau pengadaan prasarana dan sarana bisnis. Jadi sebelum kita lakukan bisnis itu, kita membuka suatu usaha atau bisnis, mesti kita bisa tahu nanti sarana apa atau prasarana apa yang kita siapkan untuk dapat menunjang kita punya usaha ini ke depan. Jadi di sini Ibu ada berikan beberapa, yaitu dalam pengadaan prasarana dan sarana bisnis perlu pertimbangan antara lain. Jadi sebelum kalian membuka bisnis harus ada pertimbangan. Pertimbangan itu, saya membuka bisnis ini berarti nanti ke depannya prasarana dan sarana apa yang harus saya siapkan. Di sini pertama tuh kita lihat target atau sasaran yang ingin dicapai. Yaitu namanya orang mau bisnis atau orang mau usaha, berarti paling tidak mereka sudah tahu bahwa tujuan saya bisnis yaitu untuk mencari keuntungan atau untuk mencari laba. Jadi mereka harus kalian menyiapkan itu target atau sasaran yang ingin dicapai. Target dan sasaran itu seperti apa? Kapasitas, suku cadangan, umur itu seperti apa? Teknis merupakan alat prasarana dan sarana sejak dibeli sampai tidak dapat dipakai lagi. Maksudnya sarana yang kalian beli untuk membuka suatu usaha itu yang betul-betul yang bagus, yang bukan dipergunakan satu kali langsung rusak, tapi betul-betul kalian sarana yang kalian pakai, yang beli itu untuk menunjang usaha kalian itu harus betul-betul bagus supaya kalian bisa pakai dalam jangka waktu lama. Jadi sampai barang itu dia rusak sekali baru bisa tidak dipakai. Jadi begitu. Jadi kalian mesti lihat. Jadi jangan kalian mau buka suatu usaha terus kalian siapkan sarananya, kita belikan ini karena modal kita tidak mencukupi. Jangan, tapi betul-betul kalian belikan prasarananya yang betul-betul bagus, yang betul-betul kalian dapat pergunakan dalam jangka waktu lama. Terus kita lihat lagi, umur ekonomis merupakan umur alat prasarana dan sarana sejak dibeli sampai saat barang tersebut tetap memperoleh laba yang sama dengan nilai 0. Terus harga biasa kalau kita mau buka usaha kita lihat, saya punya modal cuma begini, jadi saya beli sarana yang nanti menunjang usaha saya ini harga sebegini saja karena modal saya tidak mencukupi. Jangan. Pada intinya kalian harus berpikir ke depannya, saya membeli segala sesuatu untuk menunjang usaha saya ini agar ke depannya bisa mencapai barang yang saya beli ini bisa menunjang saya punya usaha ini sampai ke depannya sampai berapa tahun. Jadi begitu. Terus pemeliharaannya harus kalian bisa lihat. Kalian beli barang, kalian harus tahu cara pemeliharaan barang tersebut seperti apa. Terus ada izin dari pemerintah, terus tenaga kerja, terus selaku operator, tata letaknya seperti apa. Di sini tata letaknya bersifat tetap, dapat diubah sesuai selera.
Ya, kita lihat ke berikutnya itu dalam sistem prasarana dan sarana bisnis. Dalam berbisnis, besar atau kecil, lazimnya memerlukan prasarana dan sarana bisnis. Tentu sesuai dengan kondisi dan skala perusahaan. Jenis prasarana dan sarana dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di sini ada beberapa kelompokan prasarana dan sarana itu. Pertama kita lihat itu prasarana dan sarana secara non fisik dan prasarana dan sarana secara fisik. Kita lihat eh, eh, prasarana dan sarana non fisik seperti apa organisasi sebagai prasarananya. Organisasi itu orang-orang yang nanti akan membuka suatu usaha tersebut. Terus di dalam situ juga non fisik prasarana dan sarana fisik apa yang harus kita siapkan. Nah, paling tidak ya area lokasi yang nanti kita siapkan. Selain itu uang terus material, mesin atau alat yang nanti kita pergunakan untuk menunjang usaha kita. Setelah itu terus pasar. Jadi di sini istilahnya 6M. 6M sebagai sarana. Terus prasarana dan sarana secara fisik seperti apa? Berdasarkan kapasitasnya itu besar, misalnya besar, sedang, dan kecil. Terus berdasarkan ketahanan permanen, semi permanen, dan non permanen, yaitu prasarana atau prasarana yang kita siapkan. Nanti bangunan ini kita buatnya seperti apa? Kita buat mewah, semua semen atau semi permanen saja atau non permanen. Terus berdasarkan kegunaan yaitu untuk umum, khusus, dan gabungan. Oke, kita lihat yang berikutnya. Di sini ada beberapa fungsi dari sarana dan prasarana. Jadi apabila kita membangun suatu usaha atau bisnis, paling tidak kita sudah tahu, kita siapkan prasarana dan sarana ini fungsinya untuk apa. Di sini kita bisa lihat fungsi sarana dan prasarana terbentuk berbeda berdasarkan ruang lingkup pengguna masing-masing. Misalnya sarana prasarana transportasi berbeda dengan kesehatan. Tetapi mempunyai suatu tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Di sini berikut adalah fungsi utama sarana dan prasarana. Jadi kalian mesti tahu, oh nanti ke depannya saya membuka suatu usaha atau bisnis ini, berarti sarana dan prasarana apa yang harus saya siapkan untuk menunjang usaha kamu ke depannya seperti apa. Di sini kita bisa lihat, yaitu fungsinya itu dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. Terus yang berikutnya, serta meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Terus hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku. Membuatkan ketetapan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin. Dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Terus yang berikutnya, dapat menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Jadi di sini ada beberapa fungsi sarana dan prasarana yang harus kalian pelajari atau harus kalian siapkan apabila ke depannya adik-adik ingin untuk membuka suatu usaha atau bisnis. Oke, berikutnya di sini Ibu memberikan contoh, ada beberapa contoh sarana dan prasarana bisnis. Di sini kita bisa lihat contoh sarana dan prasarana sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Jika ada fasilitas kesehatan, pasti ada sarana dan prasarana. Jika ada sekolah, pasti ada sarana dan prasarana dan sebagainya. Kita lihat di sini ya, bentuk beberapa contoh sarana dan prasarana yang di sekitar kita. Kita lihat ya di sini contoh sekolah. Kalau di situ ada sekolah, berarti harus disediakan apa? Sarananya harus apa? Kalau sekolah berarti di dalamnya kita harus siapkannya alat tulis, bahan peraga, alat praktikum, alat olahraga, komputer, dan sebagainya. Jadi sarana itu alat-alat yang dapat mendukung usaha itu nanti berjalan, yang dapat mendukung usaha itu agar usaha itu tetap berjalan. Nah, kalau sekolah, mustahil saja kalau orang membangun sekolah, di dalamnya tidak ada alat tulis. Ya namanya sekolah berarti di situ harus ada alat tulis, ada bahan peraga seperti apa, misalnya di situ ada ruang-ruang lab, nah, itu ada ruang guru, ada lapangan olahraga, ada ruang praktik, dan sebagainya. Ini sebagai contoh ya sarana yang disiapkan pada sekolah. Kalau sedangkan prasarananya seperti apa? Ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga, ruang praktik, dan sebagainya.
Yang namanya sekolah berarti orang membangun sekolah, dia sudah siapkan sarananya yang nanti menunjang sekolah ini ke depannya seperti apa. Terus prasananya, kita lihat, oh ada murid berarti harus ada kelas, ada guru berarti harus ada ruang guru. Di sini ada pelajaran olahraga, berarti kita harus siapkan lapangan olahraga seperti lapangan bulu tangkis, lapangan voli, lapangan lapangan basket, lapangan itu harus siapkan karena di sini kita membangun sekolah berarti yang kita harus siapkan sarana untuk menunjangnya itu seperti apa, terus prasarananya untuk menunjang terlaksananya pelaksanaan di sekolah itu seperti apa. Jadi namanya kalau ada murid berarti harus juga ada ruang kelas. Tidak mungkin orang bangun sekolah baru tidak ada ruang kelas atau ada guru baru tidak ada ruang guru. Berarti di sini kalau sekolah itu apa-apa yang mereka harus siapkan. Ada sekolah berarti di dalamnya harus ada alat tulis sarana yang harus siapkan, alat tulis, bahan olahraga seperti apa, terus prasarananya apa, ruang kelas, ruang guru, lapangan itu yaitu prasarana yaitu sarana dan prasarana yang menunjang untuk sekolah itu ke depannya seperti apa. Ibu kasih contoh lagi, misalnya rumah sakit. Berarti rumah sakit sudah dibangun, berarti sarana apa yang kita harus siapkan ya? Namanya rumah sakit berarti tempat orang berobat. Orang sakit baru ke rumah sakit. Masa orang sakit, orang tidak sakit dia ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu apa? Sarana dan prasarana apa yang harus kita siapkan? Ya, di rumah sakit namanya rumah sakit berarti harus siap apa? Alat-alat operasi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, ada mobil ambulans dan sebagainya. Dan gedung rumah sakit yang namanya rumah sakit orang membangun rumah sakit berarti di situ harus ada gedung, oh ini gedung, oh nanti besok ini ada mereka bangun ini gedung ini itu rumah sakit, berarti rumah sakit sarana apa yang harus disiapkan, berarti di situ ada alat-alat untuk siap untuk digunakan oleh para dokter itu untuk alat-alat operasi, alat-alat kesehatan seperti apa harus disiapkan di rumah sakit itu. Terus prasarana apa yang harus disiapkan, gedung rumah sakit. Gedung rumah sakit itu di situ ada ruangan apa, misalnya ruangan pasien yang nanti dirawat itu pasti ada di situ. Itu prasarana yang harus disiapkan dalam rumah sakit tersebut. Seperti kantor. Kantor berarti misalnya itu kantor berarti sarana apa yang harus kita siapkan dalam kantor. Nah, seperangkat peralatan mesin seperti apa, komputer, mesin fotokopi, printer, scan, proyektor, mesin ketik, dan lain-lain sebagainya. Ada meja, ada kursi. Namanya kantor, berarti di situ harus ada seperangkat alat-alat mesin. Misalnya karena orang di kantor, orang kan bekerja, berarti di situ harus sediakan apa? Harus ada komputer, ada mesin fotokopi, dan sebagainya. Nah, terus prasarana apa yang berada di kantornya? Gedung kantor, gedung dan sebagainya. Namanya ada gedung kantor, berarti di dalamnya kan ada pegawai. Berarti di situ disusun lagi gedung ruangan-ruangan yang siap ditempati oleh masing-masing pegawai di situ. Sebaliknya hotel. Hotel itu bangunan itu hotel, prasarananya itu betul itu gedung hotel. Berarti dalam hotel itu ada apa? Ada ruangan lobi, ada kamar hotel, di situ ada kolam berenang, ada lapangan golf dan sebagainya. Jadi orang membangun hotel itu mereka sudah siapkan. Oh, sarana untuk yang dipakai untuk hotel ini apa? Yang namanya hotel ya tempat istirahat atau pengunjung dari daerah lain ke daerah lain, atau misalnya kalian ingin berlibur, kita berlibur tapi kita tinggal di hotel saya. Namanya hotel berarti sarana yang disiapkan itu tempat tidur. Tidak mungkin orang bangun hotel baru sarana yang disiapkan itu bukan tempat tidur. Yang namanya hotel berarti harus disediakan tempat tidur, lemari, peralatan mandi dan sebagainya. Mungkin adik-adik juga sudah pernah masuk hotel. Dalam hotel itu apa-apa yang disiapkan. Terus prasarananya ada gedung lobi, ada kamar hotel, ada kolam renang, ada penerangan dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh sarana dan prasarana yang perlu kalian ketahui, yaitu di sini ada sekolah, rumah sakit, kantor, dan hotel. Jadi nanti kalau ke depannya ada orang yang tanya, misalnya atau ke depannya kalian mau membangun suatu usaha bisnis seperti kalian, saya banyak uang jadi saya mau bangun hotel, tapi sebelum saya bangun hotel, saya sudah mesti siap, saya sudah mesti ada pertimbangan ke depannya. Kalau saya bangun hotel ini berarti prasarana dan sarana apa yang harus siapkan. Hotel namanya hotel berarti harus prasarananya harus ada gedung. Dalam gedung itu ada apa? Ruangan-ruangan kamar, ada kamar mandi dan sebagainya. Terus apa-apa lagi sarana apa yang saya harus siapkan di situ? Sarananya untuk menunjang itu tempat tidur. Terus ada lemari. Kita membuat satu ruangan prasarananya itu
gedung ada hotel, terus ada kamarnya. Di situ kita sediakan sarananya apa? Ada tempat tidur, ada lemari, ada kamar mandi, dan sebagainya. Jadi ibu maunya nanti ke depannya kalau memang kalian kepingin untuk membangun suatu usaha, paling tidak kalian sudah mesti berpikir pertimbangan-pertimbangan sarana prasarana apa yang saya akan siapkan untuk nanti menunjang saya punya usaha ini ke depannya seperti apa. Oke, kita berikutnya. Oke, terima kasih. Seperti yang Ibu sampaikan buat kalian bahwa di mana setiap akhir dari pertemuan Ibu di sini, Ibu akan memberikan kuis atau soal latihan untuk kalian harus kerjakan. Yang mana dalam soal latihan ini, Ibu akan memberikan poin juga untuk kalian yang mengerjakan tugas atau soal yang telah Ibu sampaikan buat kalian. Ya, seperti yang kita sudah sepakat bersama bahwa setiap pertemuan kita berarti harus ada soal. Jadi Ibu sengaja untuk membuat soal ini supaya melatih kalian, supaya materi yang Ibu kasih ini kalian dapat belajar lagi, kalian dapat memahami lagi, supaya nanti ada soal-soal. Soal yang Ibu berikan ini semua ada di materi yang Ibu telah kasih, di PowerPoint juga ada, dan materi yang Ibu kasih juga Ibu ada kirim ke Simakat. Jadi nanti adik-adik bisa lihat juga di Simakat materi yang Ibu kasih buat kalian. Oke, halo. Halo. Oke, itulah materi yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu materi tentang kita berada di bab 5. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, Ibu persilakan. Halo. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik, Ibu persilakan. Kalau tidak ada, Ibu akan akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan mata kuliah yang sama, pengantar bisnis, tapi kita berada ke bab 6. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Ibu berharap semua tetap sehat, jaga kesehatan karena kita masih berada di keadaan COVID-19. Begitu Ibu berdoa supaya kita semua tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Kita akan ketemu lagi minggu depan.